Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan mengenai proyek forensik digital untuk network. Jadi pertama di sini kita menggunakan Wireshark, di mana halaman depannya akan terlihat seperti ini. Di sini saya mungkin tidak akan langsung mengcapture dari jaringan, tapi di sini saya sudah mendapatkan sebuah file pcap. Itu salah satu studi kasusnya adalah DDoS atau flooding. Di sini yang pertama mungkin kita buka dulu file pcap-nya, di mana tampilan awalnya itu akan seperti ini. Di sini akan terlihat semua paket yang dikirimkan dan semua hal yang dikeluarkan itu, kayak paket in dan paket out. Nah, pertama di sini kita akan ngecek dulu apakah ini benar ada serangan atau tidak. Di mana salah satu caranya adalah kita cek di statistik di bagian sini, lalu bisa dicek untuk grafnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya di sini ada lonjakan beberapa kali, di mana pertama lalu melompat dan terakhir ini turun. Nah, di sini ini dapat kita simpulkan bahwa ini salah satu serangan percobaan DDoS. Nah, salah satu kita bisa cek lebih lanjut lagi gitu. Di caranya ada juga di bagian statistik, lalu bisa dicek di bagian endpoint. Di sini udah terlihat untuk di IPv4, di sini ada dua IP, di mana kedua IP tersebut ini yang saling berkomunikasi dan mengirimkan kurang lebih dari 1.400 hingga 2.000 paket. Ini bisa dicek semua. Nah, di sini tertulis ada 2.400 paket. Begitu. Jadi dari situ kita bisa ngecek bahwa ini ternyata adalah percobaan serangan DDoS. Nah, lalu kita bisa menelusuri lagi lebih dalam dari mana serangan DDoS itu. Mungkin dari website kah atau dari mana. Di sini bisa dicek juga, yaitu di statistik. Lalu kita bisa ngecek di bagian sini di HTTP. Lalu kita bisa cek request dari mana. Nah, di sini. Jadi di sini tertulis juga terlihat bahwa di sini ada dari website itu Macebolt itu mengirimkan 200 paket per 0,009 milisecond. Ah, karena itu kita bisa tahu ternyata website ini yang digunakan untuk menyerang. Nah, selain itu kita bisa ngecek juga karena tadi udah ada IP, kita juga bisa ngecek apa koneksinya gitu. Bentar. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini bisa dicek mengenai kayak IP-nya dan juga mengirimkannya siapa begitu. Mungkin untuk demonya itu saja. Selain itu akan saya berikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, jadi untuk selanjutnya adalah pembuatan report. Jadi di sini kami membuat tiga macam report. Yang pertama ada report teknikal, kemudian ada non-teknikal, dan yang terakhir adalah laporan seperti laporan pada umumnya. Nah, mungkin untuk yang laporan teknikal sendiri ini terdiri dari deskripsi studi kasus, kemudian langkah-langkah penyelesaiannya secara teknis, kemudian hasil temuan secara teknis seperti itu. Lalu juga ada rekomendasi perbaikannya. Lalu untuk jenis yang kedua di sini ada report non teknikal. Nah, di sini ada identifikasi insiden, kemudian kronologi kejadiannya, lalu kerugian yang ditimbulkan, lalu temuan utamanya, lalu rekomendasi dan tindak lanjut, lalu ada lampiran. Nah, di sini lampirannya kami mencantumkan fakta-fakta temuan apa saja yang telah ditemukan dari hasil analisis di forensik jaringan.
Lalu juga di sini kami mencantumkan untuk diagram serta bukti visual dari hasil proses analisis. Lalu report yang ketiga di sini terdiri dari abstrak, lalu daftar isi, pendahuluan, isi laporan yang kurang lebih hampir sama seperti di report yang teknikal maupun non-teknikal. Kemudian ada kesimpulan, referensi, serta lampiran apabila ada. Mungkin seperti itu untuk demo dari forensik pada jaringan kelompok A. Sekian, terima kasih.